Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat? Mengapa bintang-bintang berkelap-kelip di malam hari? Atau bagaimana satelit buatan bisa mengelilingi bumi tanpa jatuh? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terkesan sederhana, namun sesungguhnya jawaban atas semua fenomena kosmik di sekitar kita, bahkan yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, terletak pada pemahaman fisika dasar. Kita akan menjawab semua pertanyaan ini melalui pembahasan materi kita hari ini. Dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi, teman-teman perlu memahami konsep-konsep inti seperti gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus berubah beraturan GLBB, gerak melingkar beraturan GMB, gerak melingkar berubah beraturan GMBB, hukum Newton, impuls, momentum, dan teori kinetik gas. Semua ini adalah fondasi penting untuk mengurai misteri alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raihan Agil Aditya dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai kita ya. Hari ini kita akan belajar gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak melingkar beraturan atau GMB, dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, langsung saja kita mulai. Fisika dasar. Baik, poin pertama yang teman-teman harus pahami yaitu gerak lurus beraturan atau yang biasanya teman-teman sebut GLB. Kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Satuan SI atau satuan internasional untuk kecepatan yaitu meter per detik. Kecepatan rata-rata atau average velocity dirumuskan V sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Kecepatan sesaat atau instantaneous velocity adalah kecepatan pada waktu sesaat atau pada waktu yang mendekati 0. Kecepatan sesaat dirumuskan seperti berikut. V sama dengan limit T ke 0 S per T. Atau karena T mendekati 0, maka persamaan di atas sama dengan V sama dengan ds per dt ya teman-teman. Poin kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB terjadi pada kasus benda yang mengalami percepatan yang konstan atau benda yang mengalami gerak jatuh bebas dan atau benda yang dilempar ke atas. Dari uraian mengenai terdapat istilah percepatan. Percepatan dapat didefinisikan seperti berikut. Sama dengan V per T. Dengan A adalah kecepatan, V adalah kecepatan, dengan A adalah percepatan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Satuan SI atau satuan internasional untuk percepatan yaitu meter per detik kuadrat. Percepatan rata-rata yaitu A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Percepatan sesaat yaitu percepatan pada waktu yang mendekati 0 dirumuskan A sama dengan limit T ke 0 V per T. Atau karena T mendekati 0, maka persamaan ini sama dengan A sama dengan dV per dt. Dapat diurai menjadi A sama dengan dV per dt menjadi dV sama dengan A dt. Diintegralkan yaitu integral dV sama dengan T integral 0 A dikali dt. V kurang V awal sama dengan A kali T. V sama dengan V0 ditambah A kali T. Karena percepatan adalah besaran vektor, maka A bisa bernilai positif dan negatif. Jadi, V sama dengan V awal plus minus AT. Persamaan di atas adalah persamaan pertama untuk gerak GLBB. Berikut akan diuraikan persamaan keduanya GLBB. Jadi, persamaan kedua GLBB, V sama dengan ds per dt, menjadi ds sama dengan V dt, lalu kita integralkan, integral ds sama dengan T integral 0 kali V kali dt. Dengan mensubstitusi V dari persamaan GLBB pertama, maka didapatkan seperti berikut. S dikurang S0 sama dengan T integral 0 dikali buka kurung V awal ditambah A dikali T tutup kurung dikali dt. S dikurang S awal sama dengan V awal dikali T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan kedua yaitu S dikurang S0 sama dengan V awal dikali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Untuk persamaan GLBB ketiga dapat diperoleh dari V sama dengan V awal plus A kali T. Kuadratkan semua sisi didapatkan seperti berikut. Kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2V0 kali A kali T. Ditambah A dikali T kuadrat. V kuadrat sama dengan
V0 kuadrat ditambah 2 dikali buka kurung V0 dikali AT ditambah setengah dikali AT kuadrat tutup kurung. Nah, persamaan GLBB ketiga, dengan mengingat bahwa sisi kanan yang berada di dalam tanda kurung sama dengan S dikurang S awal sama dengan V awal dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan V awal kuadrat ditambah 2 dikali A dikali buka kurung S dikurang S awal tutup kurung. Nah, persamaan GLBB ketiga itu seperti ini ya guys. Ya teman-teman, V kuadrat sama dengan V awal kuadrat plus minus 2 dikali A dikali buka kurung S dikurang S awal. Oke, poin ketiga, gerak melingkar beraturan atau yang teman-teman biasa sebut GMB. Gerak melingkar terjadi karena percepatan yang dialami benda tidak mengubah besarnya tapi mengubah arah geraknya. Ingat bahwa percepatan juga termasuk besaran vektor yang memiliki arah dan besar. Karena geraknya melingkar, maka gerak melingkar memiliki frekuensi sudut atau kecepatan sudut yang disimbolkan oleh omega atau disimbolkan sebagai berikut. Yang dimana kecepatan sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan 2pi per T periode. Dengan T adalah periode gerak yang biasanya dinyatakan dengan detik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran atau siklus kecepatan sudut atau omega dinyatakan dalam radian per detik. Kecepatan juga dapat dirumuskan seperti kecepatan linear V yaitu omega sama dengan theta per T. Dengan theta atau disimbolkan seperti ini adalah sudut yang ditempuh yang biasa dinyatakan dalam radian dan T adalah waktu tempuh dalam detik. Kecepatan sudut rata-rata juga memiliki analogi yang sama dengan kecepatan linear rata-rata, yaitu sebagai berikut. Omega sama dengan theta 2 dikurang theta 1 per T2 dikurang T1. Kecepatan sudut sesaat yaitu kecepatan sudut pada waktu mendekati 0, yang dirumuskan seperti omega sama dengan limit T ke 0 menjadi theta per T. Atau, karena T mendekati 0 maka persamaan di atas sama dengan omega sama dengan d theta per dt. Seperti uraian sebelumnya, bahwa GMB memiliki percepatan yang merubah arah geraknya. Namun, percepatan di sini adalah percepatan sudut, yang juga memiliki analogi yang sama dengan percepatan linear. Percepatan sudut dapat dirumuskan sebagai berikut. Alfa sama dengan omega per T. Dan alfa adalah percepatan sudut, yang biasanya dinyatakan dalam radian per detik kuadrat, dan T adalah waktu tempuh dalam detik. Percepatan sudut rata-rata yaitu alfa sama dengan omega 2 dikurang omega pertama, per T2 dikurang T pertama. Percepatan sudut sesaat yaitu kecepatan sudut pada waktu mendekati 0. Alfa sama dengan limit T ke 0 kali omega per T. Menjadi alfa sama dengan D omega per dt. Ya, ada hubungan yang harmonis antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. V sama dengan omega kali R dan percepatan sama dengan alfa dikali R. Gerak yang keempat, gerak melingkar berubah beraturan atau yang biasa teman-teman sebut GMBB. Persamaan GMBB juga bisa diturunkan seperti pada gerak penurunan GLBB. Sehingga persamaan untuk GMBB yaitu omega sama dengan omega 0 plus minus alfa dikali T. Menjadi theta dikurang T0 sama dengan omega 0 dikali T plus minus setengah kali alfa dikali T kuadrat. Menjadi omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 dikali buka kurung theta dikurang T0 tutup kurung. Oke, langsung saja nomor 1. Pada sebuah pertandingan balap, pembalap A menempati posisi start paling depan. Pembalap B berada 18 meter di belakangnya. Pada saat start, pembalap B memacu mobilnya dengan percepatan konstan 6,5 meter per second kuadrat. Pembalap A memacu mobilnya dengan percepatan konstan 2,5 meter per second kuadrat. Asumsikan lintasan balap hanya berupa garis lurus dan gesekan diabaikan. Berapakah waktu yang dibutuhkan sampai pembalap B menyalip pembalap A? Pembahasan nomor 1. Jarak tempuh pembalap A yaitu sama dengan setengah dikali percepatan A dikali T kuadrat. Jarak tempuh pembalap B sama dengan jarak pembalap B sama dengan setengah dikali percepatan B dikali T kuadrat. Baik saja langsung ke caranya. Setengah dikali percepatan B dikali T kuadrat sama dengan setengah dikali percepatan A dikali T kuadrat ditambah 18. Setengah dikali 6,5 dikali T kuadrat sama dengan setengah dikali 2,5 dikali T kuadrat ditambah 18. Hasilnya 3,25 T kuadrat dikurang 1,25 T kuadrat sama dengan 18. 2 T kuadrat sama dengan 18. T kuadrat sama dengan 9. Maka T sama dengan akar 9, yaitu 3 second. Maka jawaban yang tepat pada soal pertama adalah B, 3 second. Nomor 2, mobil pertama berjarak dari titik A ke arah barat dengan kelajuan tetap 20 meter per second. 2 detik kemudian, dari jarak 200 meter dari titik A, mobil kedua bergerak ke arah timur dengan kelajuan tetap 40 meter per second. Kedua mobil berpapasan terjadi saat berapa detik menurut mobil kedua pada
titik M dari titik A. Pembahasannya, jarak tempuh awal mobil pertama, yaitu jarak awal sama dengan kecepatan dikali perubahan waktu sama dengan 20 meter per second dikali 25 sama dengan 40 meter. Jarak pisah saat mobil kedua gerak sama dengan D sama dengan 200 M dikurang 40 M sama dengan 160 M. T sama dengan jarak pisah dibagi kecepatan relatif, yaitu 160 dibagi 20 ditambah 40, sama dengan 160 dibagi 60, yaitu 8 per 3 second. Jarak kedua sama dengan kecepatan kedua dikali T, sama dengan 40 dikali 8 per 3, yaitu 320 per 3 meter. Jarak A sama dengan 200 dikurang jarak kedua, yaitu 200 dikurang 320 per 3. Maka hasilnya 280 per 3 meter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kedua adalah C, 8 per 3 dan 280 per 3. Soal selanjutnya, diketahui dimensi C adalah meter per second. Dimensi G adalah kilogram pangkat min 1 dikali M pangkat 3 dikali S pangkat min 2. Sedangkan dimensi H adalah kilogram dikali M pangkat 2 dikali S pangkat min 1. Diketahui hukum fisika baru berlaku setelah waktu yang tertentu, yaitu TP. Turunkan rumus waktu Planck ini dari konstanta C, G, dan H. Pembahasan nomor 3. TP sama dengan CX, G pangkat Y, H pangkat Z. Maka M sama dengan min Y ditambah Z sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, yaitu Y sama dengan Z. L sama dengan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Dan T sama dengan min X, min 2Y, min Z sama dengan 1. Jadi X ditambah 3Y ditambah 2Y sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan X ditambah 5Y sama dengan 0. Yaitu X sama dengan min 5Y. Selanjutnya min X, min 2Y, min Y sama dengan 1. Maka hasilnya min X, min 3Y sama dengan 1. Selanjutnya min dalam kurung min 5Y dikurang 3Y sama dengan 1. Maka dipindah ruaskan 5Y min 3Y sama dengan 1. Hasilnya 2Y sama dengan 1. Yaitu Y sama dengan Z sama dengan Y sama dengan setengah. X sama dengan min 5Y sama dengan min 5 dikali setengah sama dengan min 5 per 2. Maka hasil yang didapatkan TP sama dengan C pangkat min 5 per 2 dikali G pangkat setengah dikali H pangkat setengah. Maka penulisan dimensinya akar G kali H per C pangkat 5. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah D. TP sama dengan akar GH per C pangkat 5. Nomor 4. A civil engineer wishes to design a curved exit ramp for a highway in such a way that a car will not have to rely on friction to round the curve without sliding. In other words, a car moving at the designated speed can negotiate the curve even when the road is covered with ice. Such a ramp is usually banked. This means the roadway is tilted toward the inside of the curve. Suppose the designated speed for the ramp is to be 13.3 meter per second, and the radius of the curve is 50 meters. At what angle should the curve be banked? Pembahasannya, kita asumsikan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Tan theta sama dengan 13,3 pangkat 2 per 50 dikali 9,8 sama dengan 176,89 per 490. Hasilnya 0,361. Theta sama dengan arctan 0,361, hasilnya 19,85 derajat. Nah, hasil yang paling mendekati itu 20,1 derajat. Maka jawaban nomor 4 yang paling tepat adalah C, 20,1 derajat. Nomor 5. The Space Shuttle released a 470 kilograms communication satellite while in an orbit that is 280 kilometers above the surface of the Earth. A rocket engine on the satellite boosts it into a geosynchronous orbit, which is an orbit in which the satellite stays directly over a single location on the Earth. How much energy did the engine have provided? Pembahasan nomor 5. Kita menggunakan rumus RF sama dengan G dikali ME dikali T kuadrat per 4 dikali Pi pangkat 2. Tutup kurung, pangkat sepertiga. Maka hasil RF yang didapatkan 4,23 dikali 10 pangkat 7. Maka perubahan E sama dengan 9,35 dikali 10 pangkat 16 dikali 1,504 dikali 10 pangkat min 7 dikurang 2,34 dikali 10 pangkat min 8. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,186 kali 10 pangkat 10. Atau kita bulatkan menjadi 1,19 dikali 10 pangkat 10. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah E, 1,19 dikali 10 pangkat 10 Joule. Selanjutnya nomor 6. 3 0.3 kg billiard balls are placed on the table at the corners of a right triangle, as shown in figure below. Calculate the gravitational force on the cue ball, designated M1, resulting from the other two balls. Pembahasan nomor 6. F21 sama dengan G dikali M2 dikali F1 per R21 pangkat 2. Sama dengan
6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 0,3 dikali 0,3 per 0,400 pangkat 2. Hasilnya 3,75 kali 10 pangkat min 11 Newton. M31 sama dengan G dikali M3 dikali M1 per R kuadrat 31. Sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 0,3 dikali 0,3 per 0,300 kuadrat. Sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Maka F yang didapatkan akar F21 kuadrat ditambah F31 kuadrat hasilnya 7,65 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Maka jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah E, 7,65 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Nah, ini soal berikut adalah soal untuk menjawab nomor 7 sampai dengan 9. Nomor 7, give the golf ball's initial velocity vector in component from it as numbers in column format. Pembahasan nomor 7, vektor awal sama dengan vektor awal XI ditambah vektor awal YJ. Vektor awal X sama dengan vektor awal dikali cos theta, yaitu hasilnya 15 meter per second. Vektor awal Y sama dengan 15 akar 3. Maka vektor awal hasilnya 15I ditambah 15 akar 3 J meter per second. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah E. Vektor awal sama dengan 15I ditambah 15 akar 3 J meter per second. Nomor 8. How far from the center of the green does the golf ball land? Pembahasan untuk nomor 8 yaitu kita menggunakan rumus jarak sama dengan V awal pangkat 2 dikali sin 2 theta per gravitasi. Jawaban yang didapatkan adalah 78 meter. Maka X sama dengan 100 meter dikurang 78 meter hasilnya 22 meter. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah C, 22 meter. Nomor 9. By how much does the golf ball clear the tree? Pembahasan nomor 9 yaitu T sama dengan jarak horizontal dibagi V awal X sama dengan 10 meter per 15 meter per second, yaitu 2 per 3 second atau 0,675. Maka kecepatan Y tadi 15 akar 3 meter per second, gravitasinya 10 meter per second. Kita menggunakan rumus A sama dengan V awal dikali Y dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Maka H sama dengan 15 akar 3 dikali 2 per 3 dikurang setengah dikali 10 dikali 2 per 3 kuadrat, yaitu hasilnya 10 akar 3 dikurang 5 dikali 4 per 9, yaitu 17,32. Maka Y sama dengan H dikurang 10M, yaitu 15,1M dikurang 10M, hasilnya 5,1M. Atau hasil yang mendekati adalah 5M. Maka untuk nomor 9, jawaban yang paling tepat adalah E, 5M. Nomor 10, a particle rotates counterclockwise in a circle of radius 3 meters with constant angular speed of 8 rad per second. At t equals 0, the particle has an x-coordinate of 2 meters and is moving to the right. Determine the x-coordinate as a function of time. Baik, pembahasan nomor 10. Xt sama dengan A cos omega t ditambah pi, yaitu cos pi sama dengan 2 per 3. Maka kecepatan x t sama dengan dx per dt, yaitu min amplitudo omega sin dalam kurung omega t ditambah pi sama dengan min 24 sin 8t ditambah pi. Untuk t sama dengan 0, maka sin theta itu harus negatif. Jadi cos pi sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,841. Itu kita ubah menjadi pi sama dengan min 0,841. Maka jawaban yang didapatkan adalah xt sama dengan 3 cos 8t dikurang 0,81. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah B. Wah, ternyata mudah dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita telah mempelajari materi tentang GLB, GLBB, GMB, GMBB, dan rumus-rumusnya, serta berbagai contoh soalnya. Apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Pasti sudah bukan? Teman-teman mengetahui bagaimana benda yang bergerak dengan kecepatan konstan pada lintasan lurus, gerak benda yang meluncur di bidang miring, gerak bulan mengelilingi bumi, gerak satelit dalam orbit yang tidak stabil atau mengalami gangguan. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian pelajaran kita pada kali ini. Saya Rehana Gladitya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.